Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia yang selama ini kita dengar biasanya hanya menceritakan tentang Bung Karno yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun di belakang ini banyak sekali cerita-cerita yang mengandung background sejarah atau kisah yang akan kita ungkap pada saat ini. Yang pertama, Bung Karno itu sedang sakit malaria. Pagi itu, Bung Karno tidak berada dalam kondisi prima, namun beliau sedang demam tinggi akibat serangan malaria. Suhu tubuhnya yang panas, tubuhnya sangat lemas, dan ia harus diselimuti sebelum keluar rumah. Meski begitu, demi bangsa, Bung Karno tetap berdiri tegak untuk membacakan proklamasi yang akan mengubah nasib seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Yang kedua, naskah proklamasi ini sebenarnya diketik oleh Sayuti Melik. Banyak yang mengira bahwa teks proklamasi ini langsung diketik oleh Bung Karno, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Teks aslinya ditulis tangan oleh Bung Karno di meja makan Rumah Laksamana Maeda. Setelah disepakati isinya, naskah itu diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik ulang dengan beberapa perubahan-perubahan kecil seperti mengganti kata dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, pemindahannya pembacaan teks proklamasi secara mendadak. Rencana awalnya teks proklamasi ini akan dibacakan di lapangan Ikada dengan tujuan agar rakyat bisa berkumpul. Namun demi keamanan, ketakutan akan pihak Jepang yang akan membubarkan massa, dipindahkanlah secara mendadak ke rumah Soekarno di Pegangasan Timur nomor 56. Keputusan ini diambil sebelum 1 jam akan dibacakan proklamasi ini. Yang keempat, tiang bendera dari bambu. Tidak ada persiapan yang megah. Tiang bendera yang digunakan hanyalah sebatang bambu biasa, ditanam tergesa di halaman. Sederhana, namun di sanalah merah putih pertama kali berkibar sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, bendera jahitan dari Ibu Fatmawati. Bendera yang dikibarkan pada saat itu adalah hasil dari jahitan Ibu Fatmawati yang kenyataannya kain itu bukanlah kain baru, warnanya pun tidak sempurna. Tapi di balik itu, ia menyimpan makna yang besar yang berbunyi tekad untuk merdeka meski dengan segala keterbatasan. Yang keenam, teks proklamasi yang sebenarnya hanya dibacakan 1 menit saja. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat itu sebenarnya hanya dibacakan kurang lebih 1 menit saja nih guys. Dan juga pada saat itu belum ada yang namanya mikrofon baru atau mikrofon modern, dan juga masih belum ada yang namanya pengeras suara. Jadi setiap kata-kata yang keluar dari mulut Bung Karno menciptakan keheningan dan juga menancap hati rakyat yang hadir pada saat itu.